Halo, dengan Stefan di sini. Kali ini saya akan bercerita sebuah buku yang saya baca di sela-sela kegiatan perkuliahan saya. Buku ini berjudul Anak Bajang Mengayun Bulan. Buku ini adalah karya dari Romo Sinunaga. Buku ini bergenre novel fiksi yang menggambarkan filosofi kehidupan dan budaya Jawa. Buku ini berkisah tentang dua kakak beradik, Sumantri, sang kakak, dan Suprasono, sang adik. Sang kakak berwajah rupawan dan sang adik dikisahkan sebagai yang buruk rupa. Perjalanan hidup keduanya yang berbeda menciptakan pengalaman hidup yang berbeda. Sang adik yang buruk rupa menjadi seseorang yang bijaksana karena perjalanan hidupnya yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Sedangkan sang kakak yang tampan, hidupnya sangat disayangi oleh kedua orang tuanya dan selalu dimanjakan. Namun, hal ini akhirnya membentuk karakternya menjadi seseorang yang penuh dengan ambisi dan nafsu. Dari buku ini, saya menemukan hal penting yang menggugat saya. Saya seringkali terjebak untuk mencari kesempurnaan. Misalnya, ketika saya melihat seseorang yang ganteng atau berwajah tampan, saya merasa dia sangat sempurna dan saya malah bercermin dan menginjak diri sendiri. Ataupun ketika saya melihat orang yang memiliki dan berlimpah kekayaan serta kehidupan yang penuh karisma dan pengakuan dari orang lain, saya merasa bahwa dia sangat sempurna dan saya ingin mengejar kesempurnaan itu. Semua itu terasa seperti standar yang harus saya capai dalam hidup agar memiliki makna. Tetapi setelah saya membaca buku Anak Bajang Mengayun Bulan, saya mulai memahami bahwa kesempurnaan bukan jaminan dari kebahagiaan, serta perjuangan untuk mencapainya seringkali membawa lebih banyak tekanan dan nafsu daripada ketenangan. Dan saya belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana saya membangun kepercayaan dan hubungan, menerima diri sendiri, dan memahami bahwa cinta sejati selalu harus diuji dengan penderitaan yang saleh. Saya mulai bertanya, apakah saya menginginkan kesempurnaan ini karena saya membutuhkannya, atau karena saya takut bahwa tanpa kesempurnaan hidup saya tidak akan cukup berharga. Satu kutipan yang menarik untuk saya dari buku ini adalah, raja dan abdi adalah tahta dan jabatan dalam kerajaan. Cinta tak mengenal tahta dan jabatan itu. Dalam hal cinta, keduanya sama berhak dan sama tak berhak. Siapa yang dicinta, dialah yang berhak menentukan cintanya. Kutipan di atas mengajarkan pada saya bahwa cinta tidak tunduk pada aturan, ia tidak ditentukan oleh wajah, kekayaan, ataupun status sosial. Saya merasa kesempurnaan seperti jalan menuju kebahagiaan. Tetapi dalam perjalanan mencapainya, saya justru merasa dihadapkan pada ketidaksempurnaan yang membuat saya merasa menderita. Bukan tampilan luar yang menentukan kebahagiaan seseorang, melainkan ketulusan dalam menerima, mencintai dengan sederhana, dan memahami bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan oleh kesempurnaan. Jika saya terus mengejar kesempurnaan tanpa memaknai maksudnya, mungkin saya akan melewatkan kebahagiaan yang lebih mendalam. Karena penerimaan diri dan ketulusan adalah inti dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Membaca buku ini, bagi saya yang kurang fasih berbahasa Jawa, saya merasa bahwa alur cerita dari buku ini terlalu lambat dan penuh simbolisme, sehingga sulit dipahami tanpa pemahaman mendalam tentang budaya Jawa. Satu hal yang penting untuk dikritisi adalah tentang bagaimana perempuan dalam cerita seringkali digambarkan sebagai sosok
yang mengalami penderitaan dan diuji kesetiaan tanpa diberikan ruang yang cukup untuk menunjukkan kekuatan dan kebebasan. Selain itu, meskipun indah gaya bahasa yang digunakan, terkadang terlalu berat dan filosofis, membuat saya yang baca sedikit sulit memahami pesan yang ingin disampaikan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan membaca dan mengupas buku lain dari penulis yang sama dengan judul Anak Bajang Menggiring Angin. Pantau terus channel ini untuk cerita-cerita selanjutnya. Ciao!